Mungkin langsung saja ya. Halo, selamat malam Sugeng Dalu. Dengan siapa di mana? Ya, Sugeng Dalu. Ini dengan Dian dari Banyumanik ya, Mas. Oke, Dian. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dian. Mbak Dian, ini langsung saja ya diceritakan ini untuk kejadian yang dialami Mbak Dian ini kejadian tahun kapan dan di mana letaknya? Itu letaknya di rumah aku sendiri. Pada waktu kan rumah ditempatin di daerah Lamongan Indah ya. Di situ kan waktu kecil aku, tahunnya berapa aku lupa sih karena sudah agak lama banget ya. Jadi waktu masih kumpul sama mama, papa, orang tua lah. Di situ kan di rumah sering banget ngeliat gitu, entah itu memang dari yang nunggu rumah atau gimana, karena kan posisi dulu orang tua beli rumah itu kan kayak KPR, BTN gitu kan. Itu dulu pengalamannya gini, jadi tiap malam itu terkadang tembok kamar belakang itu ada yang ngetok gitu, duk 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 gitu. Tapi pada posisi rumah itu sebelah kiri aku itu orangnya beli, cuman nggak pernah ditempatin, nggak tahu kenapa. Paling datang ke situ cuma seminggu sekali atau sebulan sekali dibersihin, tapi setelah itu ditinggal lagi. Yang punya kan kayak orang Chinese gitu. Di situ setiap malam jam 11 malam, 12 malam tuh mesti duk padahal sepi, entah itu apa. Cuma kan awalnya memang kayak orang tua aku sedikit bingung loh, kenapa ya kok mesti gitu padahal nggak ada orang. Terus lama kelamaan ada lagi kayak misal aku di rumah sendirian pernah lagi goreng telur ceplok di dapur. Pikirku kan adik pulang sekolah, karena orang tua kerja semua di rumah, pulang sekolah sendirian cuma ada adik sama aku goreng telur di dapur. Adikku tak lihat di depan TV, tak tawarin, bagus mau makan sekalian gak, tak gorengin telur. Dia tuh madep ke aku sambil melet gue gitu, terus lari ke teras. Lah aku tututi, Gus. Ternyata yang tak lihat itu hilang, nggak ada di teras. Tahu-tahu adik pun jawab, "Kenapa Mbak?" "Aku di kamar mandi." Loh, lah itu aku bingungnya di situ. Lah itu si tadi yang tanya di ruang di depan TV itu siapa. Terus ada lagi waktu itu mamaku kan lagi di kamar belakang itu lagi ngelempiti baju. Terus tahu-tahu tuh ada suara. Aku kan posisi lagi di depan kamar belakang itu ya, di ruang tengah depan TV itu tadi, lihat TV sambil makan mie ayam. Tahu-tahu ada suara cewek kayak kayak gitu, ngerengeng nyanyi. Nah, depan teras rumah kan dulu ada kayak kere ya, kalau orang dulu ngomong kere bambu itu kan. Itu begitu aku lihat ke teras, ada kayak cewek berdiri putih, itu nggak kelihatan tangannya, kakinya nggak, cuma bajunya itu seingat aku putih, nggak kotor, nggak apa, putih bersih, rambutnya panjang. Cuma mukanya aku nggak lihat, nutupin rambut gitu. Tapi posisi ini bawa apa? Kayak pocong kecil gitu loh, kayak bayi tapi dipocong gitu tuh. Ini digendong Mbak? Posisi aku gimana? Pocongnya itu dibawa apa digendong? Digendong depan gitu. Oke, kayak satu tangan gitu. Kayak gendong bayi gitu ya? Ya betul. Nah di situ aku sempet kaget, cuman memang aku nggak takut apa, nggak ada rasa takut, cuman kok ada itu ya gitu. Terus aku madep TV lagi, terus aku penasaran, lihat ke sana lagi kan karena suaranya udah hilang. Lihat ke teras lagi sudah hilang, nggak ada.
Nah, terus ada lagi, waktu itu aku kan sudah agak gedean. Waktu itu kerja ya. Padahal itu aku besok paginya itu mau kerja si pagi. Aku kan setiap harinya itu kan mataku minus pakai softline ya. Jadi tuh malamnya itu mau tidur, tapi ini aku kan tidur di kamar yang depan. Dan ada 2 kamar, belakang sama depan. Nah, yang depan itu kan ada jendela kelihatan dari pagar luar. Nah, itu malam-malam tuh ada yang tek pintu. Nah, ngetok pintu gitu ya? Aku kira ada tamu. Begitu tak buka jendelanya, tidak ada orang. Pas tak buka itu jendela, aku lihat ke pagar, nggak ada orang. Tapi ini softline yang ada di mataku total kayak mau lepas sendiri. Nah, terus total kayak mau jatuh gitu. Terus tak ambil, ternyata softlineku tuh udah pecah, udah retak gitu, udah mau sobek. Loh, aku aneh, padahal itu softline baru beli 2 bulan, baru ada 2 bulan. Sedangkan kalau softline lama mungkin wajar, mungkin kayak gitu. Ini baru 2 bulan, jadi aneh gitu. Terus paginya aku kegandapan itu, mau kerjaannya pakai kacamata dulu, padahal kan nggak boleh pakai kacamata, harus pakai softline itu di situ. Terus ada lagi satu ketika itu aku sama papaku di ruang tamu malam-malam, jadi sering pintu depan tuh kayak ada suara apa nabrak ke pintu duel kayak gitu, sampai aku sama papa kaget, tapi nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu pintunya sempat Mbak, sempat kayak getar gitu kan? Kalau misal pintu kayak ada yang nabrak itu kan pintunya mungkin agak getar atau gimana gitu? Enggak, cuma di kuping denger banget, kenceng. Okay. Nah, aku sama papa tuh yang lagi ngobrol kaget gitu. Terus ada lagi, aku pulang waktu itu mungkin pulang kerja ya, seingat aku malam jam 11-an sampai rumah. Di depan pagar aku turun, itu tuh denger kayak apa, kelonengan ini Jawa apa ya, gamelan kayak gitu itu. Cuma aku gini loh, malam-malam kok ada kelonengan kayak gitu, tapi cuma sebentar terus hilang gitu. Udah itu kayak gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi cuma aku mewakili yang itu. Sampai sekarang ini aku juga bingung tuh rumah itu kenapa gitu. Cuma kan sekarang aku udah nggak di rumah itu lagi, dan rumahnya pun juga sudah dijual gitu. Itu pengalaman dulu sama satu keluarga tinggal di situ. Kayak gitu. Baik. Terima kasih Mbak Dian di Banyumanik ya, udah bercerita. Tapi sebelum saya sambungkan ke Mas Bro ya, Mbak Dian ya, biar nanti kita nggak bisa Mas Bro, sambil Mas Bro mungkin menyelesaikan sketsa juga nih. Jadi saya mau nanya dulu nih Mbak, rumahnya itu dulu ditinggali selama berapa tahun Mbak, berarti dari Mbak kecil umur berapa sampai umur berapa berarti? Mungkin ada 10 tahun lebih kali ya. Kurang lebih gitu kan, sempet waktu aku SMP. 20 tahunan. Soalnya kan sempet orang tua cerai itu. Terus udah nggak nempatin situ lagi, dijual. Dulu yang nempatin siapa tuh Mbak? Saya, adik 2 cowok sama mama papa. Berarti 5 orang ya. Ada berapa kamar? 2 kamar. Yang depan ya, awalnya kan dulu sebelum direnov kan 1 kamar, hanya 1 kamar di belakang. Nah, setelah direnov ke depan sampai ke teras, dibuat kamar 1 lagi yang di depan itu yang aku pakai itu. Gitu. Berarti ada 2 kamar, 1 kamar depan, 1 kamar belakang. Yang menempati siapa aja tuh Mbak? Yang kamar depan siapa? Yang kamar belakang siapa? Yang kamar depan aku, yang kamar belakang orang tua. Terus untuk dari kamar depan sama kamar belakang itu ada jendelanya nggak Mbak, dua-duanya? Apa cuman kamar depan aja? Iya, dua-duanya ada jendela.
ada jendelanya. Yang kamar depan juga ada, kamar yang belakang juga ada. Kalau kamar Jendela depan itu tapi kan? jendela yang belakang itu, kamar belakang jendelanya madep ke ruang tengah itu, yang Oke. TV itu. Oke. Berarti kalau misal kita masuk ruang tengah, ruang tamu, kamar, Ya, terus habis itu iya, dapur. kamar. Terus habis itu dapur. Halo? Halo, ya. Terus habis itu dapur kan ya? Iya betul. Terus yang kamar Terus? belakang itu sama rumah sebelah itu nempel nggak Mbak? Atau ada space-nya gitu? Iya, enggak nempel. Oh, Jadi model nempel. kayak rumah dulu kan nempel gitu, satu dinding ya, satu Oke. tembok gitu nempel. Oke. Itu rumahnya di lokasinya kayak di perumahan gitu atau kayak di perkampungan Mbak? Perumahan. Oh, jadi bisa dibilang bangunannya baru masih, gitu ya? sepi gitu. Oke. Terus untuk tadi nih Mbak, yang softline-nya lepas ini, tadi itu berarti Mbak sempat ngelihat keluar ya? Iya, kan pikirku aku mau duduk, mau lepas softline, tapi itu waktu mau lepas, waktu duduk gitu langsung tek gitu, jelas banget di pagar. Aku kira ada tamu, tapi kok malam, tapi aku buka. Oke. Nggak ada orang. Berarti rumahnya ada pagarnya ya Mbak ya? Halo? Iya, halo. Berarti rumahnya ada pekarangannya ya? Iya, depan dikit gitu. Betul. Oke, baik. Baik, Mbak Dian, sepertinya akan saya langsung sambungkan ke Mas Bunje. Oh iya. Mas Bu, satu cerita yang menarik dari Mbak Dian ya, yang ada di Banyumanik. Yang ini sebenarnya kalau yang diceritakan ini banyak sekali kejadian-kejadian dan apa ya, bisa dibilang kejadian-kejadiannya bisa dibilang cukup ekstrim juga. Ekstrim ya. Nah, ini sebenarnya apa Mas Bu yang menyebabkan banyak sekali interaksi di rumah Mbak Dian? Ya. Sebelum saya jawab nih, nun sewu buat Mbak Dian. Mbak Dian, nun sewu, kalau boleh saya tanya, rumah Mbak Dian itu begitu masuk gang itu sebelah kiri, apakah nun sewu? Iya betul. Iya, begitu masuk gang sebelah kiri. Terus itu nun sewu, di depannya itu ada apa itu? Pohon mangga atau belimbing itu? Mangga ya? Mangga atau belimbing itu Mbak? Kalau depan rumah saya tuh ada pohon mangga, dan kalau yang ditanam di depan rumah saya sendiri itu jambu air. Jambu air, oke. Iya. Terus nun sewu, rumahnya agak turun ya Mbak ya? Dalam arti dari jalan terus turun ya gitu ya, oke. Terus nun sewu Mbak Dian. Mbak Dian, untuk di ruang tengah ini ya, kalau saya bayangkan itu kayak ada sesuatu yang bolong ya, atau memang ethernetnya pecah atau apa itu Mbak nun sewu? Oh, itu dulu iya benar, itu dulu pernah sempat rusak, jadi memang kayak ambrol gitu terus dibolongin, memang dibolongin gitu. Oh, memang sengaja dilubangi ya, oke. Dibiarkan gitu ya mungkin ya. Iya. Ini juga nun sewu, saya rasakan Mbak Dian juga bercerita tentang pengalaman mistisnya Mbak Dian dulu ini agak-agak gimana ya ini ya nun sewu ya Mbak ya. Dilihat dari getaran suaranya ini juga agak sedikit-sedikit apa ya, kalau orang bilang itu kayak agak sedikit takut gitu ya, masih ada intonasi takut juga. Tapi uniknya gini Mas Bu, mungkin sebelum Mbak Dian jawab ya, ketika Mbak Dian cerita, terutama yang tadi cewek gendong pocong itu tadi, saya tuh juga ngerasa di sini tuh agak mual Mas Bu. Kalau saya pribadi ya, saya entah sama Mbak Dian seperti apa. Berarti di sini Mas Ivan bisa dikatakan karena apa ya Mas ya, ikut terhanyut dalam cerita terus kemudian bisa dibilang ada hentakan juga ini. Iya. Oke. Dan saya Mbak Dian, memang ada sesuatu hal yang sengaja gini Mas. Sebenarnya di sini rumah Mbak Dian dulu ini adalah nun sewu sebenarnya jalur Mas. Cuma nun sewu dengan adanya sesuatu hal nun sewu ini tidak bisa saya buka di sini ya. Jadi diberikan suatu sugesti, terus kemudian dengan sugesti itu sendiri kemudian membuka nun sewu.
portal, kalau bahasa saya seperti itu, Mas. Jadinya tadinya tidak terjadi apa-apa, karena sekali lagi memang dalam kenyataannya rumah Mbak Dian itu adalah nun sewu, kena jalur daripada jalur entitas astral, kalau bahasa saya seperti itu. Terus karena rumah itu diberikan suatu sugesti, gitu ya Mas ya, diberikan sesuatu, terus kemudian secara tidak langsung sugesti itu mempengaruhi nun sewu, portal itu sendiri, Mas. Jadi bisa dibilang simpelnya awalnya memang sudah menjadi jalur makhluk astral, tapi sesuatu itu menyebabkan jadi lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi, kalau bahasa saya seperti itu, Mas. Oke. Tapi apakah bisa dibilang dari rumah Mbak Dian ini justru kebanyakan makhluk yang melakukan interaksi itu makhluk yang singgah, Mas? Iya, kalau bahasa segini, Mas. Terkesan portal itu terkena daripada vibrasi dari sugesti yang pernah diberikan di rumah Mbak Dian ini, Mas. Oke. Seperti itu. Oke. Tapi berarti apakah memang dari rumahnya sendiri ada makhluk astral yang memang menetap di situ nggak, Mas? Kalau bahasa saya tidak ada, Mas. Jadinya di sini hanya numpang lewat saja. Ya, yang tadinya tidak terjadi suatu interaksi entitas astral karena rumah itu diberikan sugesti. Mungkin lebih gampangnya apa ya, Mas ya? Diberikan sesuatu lah gitu. Terus kemudian vibrasi frekuensi dari gelombangnya terus kemudian membuka, atau portal itu sendiri membuka. Terus kemudian nun sewu yang tadinya itu tidak melewati situ akhirnya melewati situ. Terkesan kayak gini, Mas. Contoh kita biasa mau kemana gitu ya, Mas ya. Karena jalan pintas itu ditutup atau diberikan satu halangan gitu. Karena halangannya atau portalnya itu dibuka, akhirnya kita lewat situ. Seperti itu. Kalau kita hubungkan di dimensi kita seperti itu. Oke. Tapi ini untuk membreakdown lagi ya, Mas Bu ya. Tadi kan ada beberapa kejadian nih, Mas Bu, di rumah Mbak Dian sendiri. Dari tadi yang saya garis bawahi itu dari adik tadi, yang Mbak Dian sempat ngelihat adik sempat melet, tapi ternyata bukan. Terus habis itu tadi yang Mbak Dian juga sempat melihat bentuk wanita dengan membawa pocong kecil gitu, dibawa kayak digendong gitu. Terus sama ketukan di pintu, pas dilihat di teras sofanya lepas. Ini semua kejadian-kejadian, 3 kejadian itu dari satu makhluk atau berbeda, Mas? Kalau bahasa saya berbeda, Mas, Nun Sewu. Dan di sini Nun Sewu saya sudah mengilustrasikan ya, mengvisualisasikan nih ya, mengilustrasikan sosok entitas astral yang pada saat itu berinteraksi dengan Mbak Dian. Jadinya di sini ada 2, Mas. Oke, baik. Oh iya, Mas Bu, ada satu lagi, ini benar-benar yang dulu aku sama papaku itu bingung. Jadi gini, waktu itu aku di rumah sendiri sama papa, di kamar mandi itu papa lagi posisi mau mandi, tahu-tahu ternitnya kamar mandi itu sempat roboh. Nah, itu dari atas ternit kamar mandi itu kejatuhan, masuk nyemplung ke bak mandi itu, ngapung di air tuh kayak apa ya, kayak bentuknya itu rambut gitu, Mbak. Iya, ada apa ya, itu aku agak lupa. Jadi kayak ngapung, kayak bentuk kapal-kapalan gitu, tapi ada blebetan kafannya, kayak gitu-gitulah. Nah, bapak tuh kaget loh, kok ada kayak gini, kayak gitu. Tapi terus ngejak aku ke laut, dibuang ke laut aja gitu. Ya, jadinya gini, Nun saya kalau boleh saya jelaskan lagi, karena rumah Mbak Dian yang dulu ini memang diberikan sesuatu yang negatif, Mas. Mungkin kalau bahasa gampangnya tuh, kalau bahasa Jawanya duncali, seperti itu. Dan pada waktu itu Nun Sewu memang ada sesuatu yang apa ya, kalau bahasa saya itu mawujud kalau bahasa Jawanya. Terus kemudian Nun Sewu jatuh pada waktu bapaknya Mbak Dian ini mandi ya tadi ya, seperti itu. Karena sebenarnya sih di sini memang berkali-kali diberikan satu sugesti yang negatif kalau bahasa saya seperti itu untuk Nun Sewu hal tertentu. Jadi Nun Sewu saya tidak bisa buka di sini ya. Intinya rumahnya Mbak Dian ini diberikan
suatu sugesti negatif untuk keperluan tertentu. Kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Tapi Mas Bu, mungkin pertanyaan saya sama seperti pertanyaan Mbak Dian. Apakah sesuatu yang dipasang ini non sewu tanpa kita menjelaskan terlalu spesifik, Mas Bu, dalam tanda kutip diniatkan untuk apa ya, bisa dibilang membawa dampak negatif ke keluarga Mbak Dian atau ke rumahnya? Jadinya kalau bahasa saya dua-duanya Mas, non sewu. Ini kalau perlu saya jelaskan, dampak negatifnya itu dua-duanya Mas. Ya rumahnya, ya non sewu, orang yang di dalam rumahnya. Cuma kalau orang yang di dalam rumahnya ini non sewu ditujukan pada satu orang Mas, non sewu. Seperti itu. Tapi ini saya tidak saya spesifikkan terlalu masuk ke ranah pribadi. Iya betul. Terlalu privasi sekali ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Bu, untuk sketsa ini kan Mas Bu sudah mensketsa dua sosok di Mas Bu. Ini yang paling apa ya, kalau bahasa saya paling interaksinya paling ini. Jadi ini saya, kalau bahasa saya ini saya seperti jin ya, mungkin kalau orang awam mengatakan ini genderuwo, seperti itu Mas. Oke. Ini yang melakukan interaksi yang selalu begini Mas. Dia itu selalu apa ya, kalau madani itu apa Mas? Menyerupai non sewu, orang-orang yang ada di rumah tersebut non sewu. Jadi termasuk yang tadi sempat menyerupai adik dari Mbak Dian itu. Ya, seperti itu. Dan kalau yang bawah ini non sewu, ini entitas astral yang berasal dari wilayah situ Mas, non sewu. Tetapi kalau untuk yang di atas ini sengaja diberikan suatu sugesti. Dari sugesti itu terus kemudian ini datang, kalau bahasa saya gitu. Contoh pulpen ini kita taruh di situ, ya ini antenanya, dia mencari frekuensi itu, logikanya seperti sosok itu. Yang mohon maaf kayak genderuwo ini. Iya betul. Oke, baik, berarti sosok ini yang bisa dibilang dengan energi yang paling dominan situ yang menarik sosok-sosok lainnya. Seperti itu. Jadinya sugesti yang diberikan di rumah itu semacam kayak magnet yang mengundang entitas astral, seperti itu Mas. Pertanyaannya Mas Bu, ini mungkin termasuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita move on ke penelpon selanjutnya. Ketika tadi barang atau sesuatu yang negatif tadi mau wujud gitu ya Mas, mau wujud sebagai barang yang tadi sempat membuat ternit roboh dan segala macam itu, setelah dilarang apakah ada efeknya Mas? Sebenarnya sih ada efeknya, cuma sekali lagi rumah ini terkesan kayak berkali-kali diberikan sugesti Mas. Jadi bukan barang itu aja. Iya, seperti itu. Oke. Dan terkadang juga nun sewu, sempat nggak nun sewu, orang yang ada di rumah itu sempat sakit nun sewu. Setelah dilarang itu, terus kemudian mungkin seminggu 2 minggu, terus kemudian mengalami satu nun sewu, kalau bahasanya sakit. Iya, papa waktu itu, papa nggak bisa kerja 1 bulan. Itu sakitnya sakit apa Mbak? Mohon maaf. Ya kalau secara medis itu waktu itu liver, tapi nyatanya papa pakai obatnya liver itu nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu itu kan karena ada kenal sama temen kiai, disuruh sama kiai, cuma dilihat papa itu aja nggodok temulawak sama apa ya namanya itu gula batu ya, terus sembuh. Terus sama dikasih apa nggak tahu sama kiainya itu, gitu sembuh. Tapi yang penting sekarang Mbak Dian udah nggak di tempat itu lagi, Sudah enggak, itu rumah udah dijual sih. Oke. Tapi sempat balik nggak Mbak? Sempat pernah ngelihat rumah itu sekarang jadi apa? Kayak dijual atau gimana? Dipakai sama orang yang beli itu, terus direnov gitu. Oh, tapi rumahnya masih masih. Oke, baik. Tapi terima kasih ya Mbak Dian ya udah ikut gabung di malam hari ini. Iya. Semoga sehat-sehat selalu Mbak Dian ya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Sehat-sehat selalu dan selamat beristirahat Mbak Dian. Matur suwun. Matur suwun. Unik ya Mas Bu ya. Satu cerita tadi dari Mbak Dian yang ada di Banyumanik yang saya nggak tahu dari tadi ini bukan gimmick gitu, dengan sewu. Ini memang benar tadi terutama pas Mbak Dian cerita dan pas Mas Bu tadi sempat menjelaskan dan tapi
leher tuh kayak agak berat gitu. Gak tahu. Padahal episode kemarin juga biasa-biasa aja. Ya. Karena memang gini Mas, terkadang itu frekuensi suara, terus kemudian kita terhanyut daripada frekuensi suara itu. Kita juga mengalami satu hentakan-hentakan sendiri juga, kalau bahasa saya seperti itu Mas. Seperti biasa? Ya, seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan akhir kata saya nun sewu, saya Jirfan pamit. Dan saya Mas Bu pamit. Salam Rahayu.